Salvete, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tidak tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah turun untuk naik. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Dia adalah salah satu murid Yesus yang menjadi saksi dari ajaran, sengsara, dan kebangkitannya. Dia setia mewartakan Injil dengan kerendahan hati sebagai seorang pelayan atau hamba sampai menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Dia turut meminum cawan yang harus diminum oleh Yesus. Kesiapan meminum cawan penderitaan itu digambarkan oleh penulis Injil Matius hari ini melalui kisah ibu Yakobus dan Yohanes yang meminta tempat terhormat bagi kedua anaknya di sisi Yesus. Menanggapi permintaan duniawi yang sempat memicu kemarahan murid-murid lain tersebut, Yesus menjungkir balikan standar kekuasaan dunia dengan menegaskan bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah diukur dari kerelaan untuk menjadi pelayan dan hamba. Kristus sendiri menjadi teladan utama dengan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kesetiaan radikal untuk melayani hingga tetes darah penghabisan, inilah yang dihidupi para rasul. Sebagaimana kesaksian Rasul Paulus bahwa kekuatan pelayanan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari kerapuhan diri manusia yang ibarat bejana tanah liat. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita?
Dalam kehidupan sehari-hari, keinginan untuk dihargai, diakui, dan dianggap penting sering muncul dalam hati kita. Ketika keinginan itu tidak terpenuhi, mudah muncul rasa kecewa, tersinggung, dan lain. Kita diajak untuk belajar dari Yesus, para rasul, dan terutama menimba semangat dan kegigihan Santo Yakobus Rasul dalam mewartakan kerajaan Allah dalam kerendahan hati. Marilah setia melayani Tuhan dan sesama tanpa pamrih, tanpa mencari pujian atau nama. Dengan mencerminkan kasih Kristus kepada sesama dan dunia. Semoga kita selalu dijiwai semangat pewartaan yang sejati, seperti Santo Yakobus Rasul. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.